Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun online. Apa kabar? Semuanya baik, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Bulan ini tema kita murah hati atau generosity. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana kita harus bermurah hati terhadap sesama kita. Apakah Anda bermurah hati? Siap, haleluya. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang bagi seluruh kaum wanita untuk mengikuti ibadah wanita pada hari Selasa tanggal 2 Mei jam 10 pagi di gereja, dan kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Menensia Hardipura. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, senang bisa bertemu dengan Anda kembali. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam ibadah doa lawatan hari Kamis tanggal 4 Mei pukul 7 malam akan dilayani oleh Bapak Anton Pramono. Ibadah raya hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul setengah 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah raya sesi kedua pukul 9 pagi akan dilayani oleh Ibu Gembala. Gereja anak hari Minggu jam 9.30. Jangan lupa sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. God bless you. Shalom teman-teman, buat kalian yang anak muda seperti aku undang kalian untuk ikuti ibadah komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Aku undang kalian juga untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom buat adik-adik dan teman-teman yang mau belajar baik drum juga keyboard, bisa langsung hadir setiap hari Minggu selesai pada siang jam 11 sampai jam 12 siang. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dan juga memberikan persembahan terhadap gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang belum dan ingin berpartisipasi, bisa mengirimkan melalui rekening yang tertera, yaitu di rekening BCA 6155188018 atas nama Henry atau Yohanes Suwito. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Berbapaknya kita semuanya yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kita, lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Juga saya mau menyapa bagi jemaat Tuhan yang beribadah di lantai bawah, juga yang beribadah secara live streaming pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mau mencari wajah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersyukur dan bersukacita sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari tundukkan kepala, baru kita memulai ibadah kita. Kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu Bapa di surga. Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu, kasih setia-Mu selalu ada dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami mau datang memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan, apapun juga yang kami alami, kami boleh melihat betapa Tuhan, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Segala berkat-Mu Tuhan yang kami terima.
hari ini, berapa banyak berkat yang telah kita terima. Berapa banyak segala kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Mari kita mau sedikit merenungkan seberapa seringkah kita mengucap syukur, seberapa seringkah kita melihat betapa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru. Yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Mari pagi hari ini bersama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah kami Tuhan? Begitu dilayakkan kami, Engkau menebus kami, Engkau memilih dan menyelamatkan kami Tuhan. Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Inilah kami Tuhan dengan kekuatan. Yes Lord. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu percaya Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menopang hidup kami. Dan kami pagi hari ini boleh bersuka cita, karena Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya bersama-sama kita katakan, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa kita mau datang pagi hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan hati bersyukur
katakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan kita persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita mau berdoa, memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas jamahan-Mu, atas surapan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan tidak lupa Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang tidak memberi juga Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu dan memperluas Engkau Tuhan, supaya memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku.
jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang, mari kita berdiri, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau ada di tengah kami dan Engkau menjamah kami lebih dalam lagi Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami, menegur kami, menguatkan kami, membuat kami makin bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Bukan hanya kami mendengar, tolong kami jadikan kami pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Shalom juga kepada jemaat yang di lantai bawah, juga kepada jemaat sesama kita, saudaraku ya, yang menyaksikan via YouTube. Puji Tuhan. Ya, kita menunggu teman-teman kita untuk turun dan pulang. Bukan saudaraku, jangan pulang ya pemusik. Jangan pulang. Ya, gimana kabarnya, liburannya gimana? Semangat? Siapa yang berliburnya sampai keluar kota, keluar pulau ada? Pak, saya liburan saya di rumah aja Pak. Itu ya enggak apa-apa ya, nanti ada waktunya kita berlibur ya. Puji Tuhan. Nah saudara, sebelum saya nyampaikan firman Tuhan seperti biasa, bila ada pantun jemaat tanya apa? Loh kok cakep? Saya sudah cakep Pak, sudah cakep saya. Tanya artinya, gitu ya. Ya saya ingin saudara bisa aktif, penuh semangat, ayo ya. Sing baju kuning wonge ayu. Good morning, how are you? Siapa sing baju kuning? Siji, loro, telu. Oh, nek wong telu baju kuning, rek ayu-ayu tenan ya. Makan bakpo dibelikan mama. Sasanghao ni hao ma. Bahasa Inggris sudah, bahasa Mandarin sudah. Satu lagi. Ada penjual payung pakai koyo. Annyeonghaseyo. Iya loh. Orang Korea itu kalau ngomong mesti manja-manja gitu ya. Opa, wen gitu. Itulah orang Korea ya. Oke. Puji Tuhan, saudara, saya senang sekali akhirnya tahun ini saya kebagian khotbah di hari Minggu. Ya, kalau saudara ingat terakhir saya khotbah hari Kamis pertama di tahun 2023 dengan judul kesetiaan. Saudara kalau belum mendengarkan khotbah saya bisa lihat di YouTube atau tadi pagi yang tidak hadir, yang tadi pagi, saudara bisa juga lihat, dengarkan di YouTube karena khotbah tadi pagi dan khotbah yang saat ini berbeda. Saudara nggak usah cari di apotek, nggak usah cari di toko bangunan, cari aja di YouTube. Ada khotbah saya di situ. Senang sekali saya ada di sini karena memang apa ya? Saya hari-hari ini padat jadwalnya saudaraku. Ya, untuk diminta khotbah, waduh. Kalau saudara tidak percaya, saudara saya turun sini, saya pulang dari sini, saudara cegat saya, saudara minta saya jadwal. Tidak bisa saudaraku. Pak Bambang, saya bisa minta jadwalnya bulan lalu. Tidak bisa ya. Tidak bisa.
karena sudah lewat gitu ya. Bulan depan masih kosong sih. Tapi memang sungguh saudaraku ya, saya nanti selesai dari sini, saya ada jadwal lagi, saya harus cepat keluar dari tempat ini sebelum pintunya ditutup. Ya, jadi saya harus cepat keluar sebelum pintunya ditutup. Saudara juga harus begitu. Oke, puji Tuhan ya. Haleluya. Suaminya Bu Rini namanya Kang Ipul. Tema pagi ini adalah merciful. Ya, coba kita lihat ayatnya saudaraku ya. Yuk, klik berikutnya. Merciful, tentang murah hati. Dalam Lukas pasal 6 ayat 36, mari kita baca bersama 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saya kurang mendengar suaranya saudara, harus yang kompak, harus yang keras saudaraku ya. Harus bersatu. Ingat Pancasila sila ketiga? Nah, suaranya bersatu, ngumpul, kompak. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati adalah murah hati. Dengan kata lain, orang yang murah hati berarti dia sama seperti Bapaknya murah hati. Kata murah hati di dalam bahasa Yunaninya oiktirmon, artinya itu penuh belas kasihan, saudaraku. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan have a compassion. Jadi baik compassion maupun merciful mengalami atau memiliki makna yang sama, yaitu belas kasihan atau murah hati. Apakah saudara dan saya termasuk orang yang murah hati? Nah, kalau dulu saya tanya, apakah saudara dan saya termasuk orang yang setia? Mari, ada tanda-tanda orang yang setia, ukurannya apa? Sama. Pagi ini pun juga saya akan memberikan saudara tanda orang yang murah hati. Supaya saudara keluar dari tempat ini, saudara ngerti, oh ternyata aku ini belum murah hati. Oh ternyata aku ini kurang murah hati. Nah kita akan lihat, nanti sudah pulang, tidak usah bilang, oh kamu kurang murah hati. Tahu saya, cek aja diri kita. Kalau yang kurang murah hati, sama-sama kita bertobat dan menjadi orang yang murah hati. Yang pertama, orang murah hati itu mudah tergerak oleh belas kasihan. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Mudah tergerak oleh belas kasihan. Apa belas kasihan? Belas kasihan itu artinya mempraktekkan kasih kepada seseorang dengan memberi pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya di dalam Lukas pasal 10. Yang ceritanya apa? Ceritanya begini, saudaraku. Ada seseorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu ada penyamun merampoknya, bukan hanya hartanya diambil, tapi juga dipukuli, bahkan tertulis di kitab itu, orang itu setengah mati. Ingat ya, kata setengah mati itu bukan hal yang mudah, benar-benar sukar, setengah mati orang itu. Lalu ada gembala sidang lewat. Halo, oh iya, oh dijadwal, oh bisa, tapi nggak bisa tahun ini, sibuk tahun ini. Bisanya nanti 3 tahun lagi, sudah full sampai 2 tahun ke depan. Lihat orang yang setengah mati, iya, penuh nggak bisa. Oh iya, dilewati aja ini gembala sidang. Kan imam kan, kepala ibadat. Jadi saya ilustrasikan gembala sidang. Tidak hanya itu, tapi berikutnya ada orang Lewi lewat. Orang Lewi lewat, nyanyi-nyanyi dia itu. Lebih dari pemenang dalam skala perkara, iblis tadi kalah. Orangnya setengah mati nih. Setengah mati, dia hanya lewat aja. Ada orang Samaria. Sudah tahu orang Samaria? Orang Samaria itu apakah bukan orang Yahudi? Orang Samaria itu orang Yahudi campuran. Jadi seperti saya ini, saudaraku ya, orang bilang, Pak Bambang ini orang apa ya? Pribumi atau orang Tionghoa kan gitu kan? Atau jangan-jangan curiga, Pak Bambang ini jangan-jangan orang Korea Selatan ya. Bingung ya. Saya ini campuran, saudaraku. Saya ini campuran ya. Jadi Indonesianya ada, Tionghoanya ada, saudaraku ya. Dan terlebih saya ini warga kerajaan surga gitu aja deh. Nah Samaria, orang Samaria ini Yahudi campuran. Kalau itu sejarahnya ada orang yang Yahudi tulen, benar-benar menikah orang Israel dengan Israel. Mereka itu mengagungkan keyahudiannya. Orang Samaria ini mereka keturunan orang Israel Yahudi menikah dengan bangsa di luar Israel, bangsa kafir. Sehingga mereka enggak pure, enggak murni keyahudiannya. Orang yang Yahudi tulen merasa dirinya hebat, menganggap orang Samaria itu enggak baik. Enggak baik, orang Samaria itu buruk. Tapi kita tahu kisahnya bagaimana orang Samaria lewat, melihat orang yang terluka setengah mati, dirawatnya, dibalut lukanya,
lalu menyirami dengan minyak dan anggur, itu ada tertulis begitu. Saudara. Jadi tidak hanya dibalut lukanya, tapi ada tindakan berikutnya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, menggotongnya ke atas keldai, membawanya ke penginapan, selesai. Enggak selesai di situ. Biasanya kita tahunya ceritanya kurang lengkap. Bawa ke penginapan bilang, tolong dirawat, nanti kalau kurang saya bayar uangnya. Enggak. Ternyata setelah dia ditaruh di penginapan, kemudian esoknya, berarti ada kata-kata kemudian esoknya, ini orang Samaria benar-benar totalitas. Dia menunggu sampai besoknya memastikan orang ini dari keadaan setengah mati, sudah mulai ada tanda-tanda mulai kehidupannya, ada tanda-tanda kesembuhannya. Kemudian esoknya orang Samaria bilang kepada pemilik penginapan, ini 2 dinar, tolong ya lihatan orang itu. Nanti kalau kurang, omong saya, nanti aku bayar, aku transfer pakai GoPay atau OVO. Itu saya ya. Nah, terus ditinggal. Nah, kan gitu ya. Yang luar biasa adalah kata-kata di dalam Lukas 10, 30-37, itu ada tertulis, orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan dia tidak minta orang ini untuk membalas budinya, enggak saudaraku. Pokoknya dia sudah selesai, dia pergi melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan uang untuk pemilik penginapan. Apakah kita termasuk orang yang mudah tergerak oleh belas kasihan? Kalau kita memiliki hati yang keras, yang kaku gitu saudaraku ya, wah mari bertobat saudaraku. Orang yang punya hati yang mudah tergerak oleh belas kasihan tidak hanya ilustrasi atau tentang orang Samaria ini. Tapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Beberapa ayat sebagai bukti, klik. Bagaimana Yesus melihat orang banyak itu dalam kitab Matius. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu pasal 14-14. Yesus mendarat melihat orang banyak yang besar jumlahnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi setiap kali saya katakan oleh, saudara jawab belas kasihan. Oke? Matius pasal 20-34, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Menjamah mata mereka, seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Apakah hanya kitab Matius? Tidak, ada kitab yang lain. Hatiku tergerak oleh, lalu mereka diberi makan, kan gitu kan. Mereka tidak punya panganan, tidak punya makanan, diberi makan. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh, bilang pada sebelahmu, yuk punya hati yang penuh belas kasihan. Seringkali, saudaraku, seringkali perjalanan Yesus, pelayanan Yesus, sebelum dia melakukan mujizat, selalu ada kalimat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya bukan menyoroti soal mujizatnya, saya lebih menyoroti tentang hati, yang murah hati, penuh belas kasihan. Tidak apa-apa saya, kayak tadi pagi saya mengkhotbahkan, saya tidak khotbah soal mujizat kesembuhan, tidak saudara. Itu pun kalau ada pendeta yang mengkhotbahkan itu tidak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting bukan soal mujizatnya. Saya mengatakan demikian saudaraku. Kita harus percaya mujizat, tapi kita jangan gila mujizat. Saya ulang ya, kita harus percaya mujizat, tapi kita jangan gila mujizat. Ini loh, sebelum mujizat ada, selalu hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tergerak, saya pakai bahasa Jawa yuk, ngesakno gitu ya. Lihat orang itu terenyuh gitu. Dia melihat Lazarus sudah mati, dikatakan di kitab Yohanes, masih gula hatinya. Nangis Yesus. Orang ini, Yesus luar biasa, hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan ya, saya kok tidak dapat mujizat ya? Saya kok tidak mendapatkan perkara besar ya? Saya kok tidak mendapatkan terobosan ya? Jangan-jangan hati kita ini tidak didahului dengan belas kasihan. Makanya mujizat juga tidak terjadi dalam hidup kita. Jangan-jangan. Saya tidak bermaksud menghakimi, mungkin saja. Karena setiap kali Yesus mengadakan mujizat, selalu didahului, tergerak oleh belas kasihan. Saudaraku, saya mempunyai, dulu waktu tahun 2021, kami sekeluarga kena COVID, saudaraku ya. Dan waktu itu, waduh harga tes antigen, PCR, wow itu mahalnya, amit-amit jabang baby, saudaraku ya. Waduh mahal sekali, saudaraku. Apalagi kami bukan orang sultan, mahal sekali. Dan saya ngomong sama istri saya, meskipun sekeluarga kena COVID, saya bilang gini, sudah tidak perlu ada orang-orang itu yang tahu bahwa kita kena COVID. Bukan untuk menghindar, enggak. Cuma kadang ada orang itu sakit, terus
menyiarkan kabar. Aku sakit dulu, 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 aku sakit dulu. Supaya apa? Dapat sumbangan banyak gitu loh saudara, ya kan? Ya mungkin ada orang-orang seperti itu, tapi juga ada orang-orang yang hatinya murni ada. Nah saya bilang sama istri saya, udah enggak perlu ngomong ke orang-orang. Saya di handphone saya ada, saya kenalan orang-orang bisnismen, punya pabrik kayu, saudaraku ya, juga industri, kontraktor sukses. Saya sudah bisa aja menghubungi mereka. Dan mereka bisa support saya dan sekeluarga. Tapi saya bilang sama istri, sudah enggak usah. Tapi tetap ada beberapa orang, kalau tidak salah 3 orang, itu yang dekat dengan kami, sudah kami anggap sebagai keluarga, karena juga bertanggung jawab atas kerohanian kami. Walaupun saya pendeta, saya juga butuh dibimbing oleh mereka yang senior, saudara. Sehingga orang ini tahu bahwa kami sekolah kena COVID. Orangnya di luar kota. Dan saya kenal orang ini, aduh, mudah sekali tergerak oleh belas kasihan. Begitu tahu saya sekeluarga kena COVID, saudaraku. Setiap hari saya ini ditelepon. Sehari itu 2 kali. Dan itu terjadi selama sebulan. Bayangkan setiap hari, sehari 2 kali, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Dia mengirimi berkat dalam bentuk dana untuk berobat. Bahkan dia juga, kamu di sana ya apa makannya? Sudah ada makanan belum? Ya apa ya cara ngirimi kamu makanan ini gimana ya? Dia di luar kota, di luar Surabaya, jauh dari Surabaya. Tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya kenal baik orang ini. Ada juga, kan tadi saya katakan 3 orang ya. 1 orang lagi, hatinya tergerak juga oleh belas kasihan. Dia mengirimi kami, sekeluarga tiba-tiba datang 1 dus. Dia tahu isinya 1 dus itu apa? Telur. You know, telur saudara beli sekilo kan? Bayangkan kalau 1 dus aqua itu berapa kilo? Katanya waktu itu makan telur putihnya telur itu. Jadi kami sekeluarga setiap hari makan putihnya telur, saudaraku ya. Itu sehari 3 kali, bayangkan bulan depan pipi kami kayak telur, saudaraku ya. Waduh, setiap hari itu direbus. Bahkan 1 bulan belum habis, masih minggu kedua atau minggu ketiga. Kami dikirimi telur lagi. Dan yang luar biasa, kiriman pertama yang tadi 1 dus. Saya nggak tahu, saya lihat telur gitu ya. Istri saya bongkar dipindahin, dan beberapa dimasukin kulkas. Ternyata di dalamnya disisipin uang, saudara. Kami nggak menyiarkan ke banyak orang, hanya orang-orang yang bertanggung jawab atas kerohanian kami, yang membimbing kami. Jadilah orang yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Saudara tahu, coba saya tanya, tanda orang yang belas kasihannya super. Ada yang tahu tandanya apa? 1 aja. Tanda seseorang itu punya belas kasihannya itu super banget. Tahu, nanti kalau yang benar jawab, pulang dapat lontong balap. Kalau beli. Ya. Tanda orang yang punya belas kasihan super, orang yang itu murah hatinya sangat sudah melewati batas normal. Tandanya dia pernah ditipu. Tapi saya nggak bilang gini loh ya, ya sudah kalau gitu kita ditipu terus saja. Enggak loh saudaraku ya, ya penuh dengan hikmat juga saudaraku ya. Tapi seperti tadi kenalan saya yang orang luar Surabaya, ada loh kebaikannya disalahgunakan. Padahal jelas-jelas orang ini males, nggak bekerja. Tapi setiap kali datang minta, setiap kali datang minta, setiap kali datang minta, setiap kali datang minta. Sudah diomongi, jangan dikasih. Tapi orang yang belas kasihan bilang, Sakno, keluarganya nggak punya. Saya cari kerja, lu cari kerja kok bulan-bulan bahkan bertahun-tahun gini terus. Sudahlah enggak apa-apa, aku punya berkat, aku tak kasih. Aduh, orang lain mungkin enggak terima. Kenapa sih orang itu dikasih? Tapi orang ini belas kasihannya super meskipun dimanfaatkan orang. Saudara, kalau hari-hari ini engkau sedang dimanfaatkan orang, berpikir positif aja. Berarti hidupmu bermanfaat dan hidup orang itu enggak bermanfaat. Orang ini sampai ditipu ya. Enggak apa-apa, sabar, penuh belas kasihan. Dia dalam kondisi sakit pun tetap berusaha memberkati kami. Tidak bisa memberkati dengan uang. Kirim minyak putih, kirim sayuran, kirim telur omega, macam-macam saudaraku. Sampai akhirnya orang ini pulang ke rumah Bapa. Sangat kehilangan kami. Tapi menjadi panutan bagaimana orang yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Itu dicintai Tuhan. Karena sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bilang pada sebelahmu, yuk murah hati yuk. Haleluya. Ya. Oke, sekarang yang kedua, saudaraku. Tanda orang murah hati adalah tidak mengingat kesalahan orang.
Ngopo ini murah hati kok mengingat kesalahan orang? Kaitannya di mana sih ini? Orang murah hati kok tidak mengingat kesalahan orang itu. Saudara, tidak mengingat kesalahan, apakah kita bisa lupa kesalahan orang? Bisa nggak? Wah dulu aku dikhianati Pak. Dulu aku diselingkuhi, dulu aku ditinggalkan, dulu aku ditipu, dulu uangku diembat ratusan juta, dulu begini. Bisa nggak kita lupakan kesalahan orang itu? Oh kita manusia saudara, kita punya memori. Maksud saya tidak mengingat kesalahan orang adalah seperti ini. Setiap kali iblis mencekoi atau iblis hendak mengintimidasi kita, ingat, orang itu pernah jahat sama kamu. Orang itu pernah berbuat salah sama kamu. Kita tidak bisa lupa, ada memori itu. Tapi kita bisa, artinya tidak menggubris. Bapak No sudah, aku enggak pusing, aku sudah enggak ngungkit-ngungkit itu. Itu artinya tidak mengingat kesalahan orang. Dan dalam hal ini ada dua, yaitu murah hati dalam hal memberi pengampunan. Saudara masih ingat ilustrasi perumpamaan yang diberikan Yesus tentang pengampunan. Nanti saudara baca di rumah, Matius pasal 18 ayat 23 sampai 35. Ya, cukup banyak saya ceritakan aja saudaraku. Ada seseorang itu judulnya sudah ada, judulnya di Alkitab, perumpamaan tentang pengampunan. Ada seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Lalu raja memanggilnya, raja bilang, sudah kamu dijebloskan ke penjara, anak dan istri serta semua harta bendamu dijual. Sampai kamu bisa melunasi, kamu nunggu di penjara, dihukum, disiksa di situ. Orang ini mulas-mulas, jangan Tuanku Raja, jangan, aku tidak bisa bayar, jangan. Akhirnya tertulis di Alkitab, raja itu tergerak oleh belas kasihan. Ya udahlah, kuanggap lunas hutangmu yang 10.000 talenta, kuanggap lunas. Seneng dia. Yes, haleluya, lunas. Aku mau ngomong istri sampai anak aku, lunas, kita bisa makan lagi, gitu ya. Begitu keluar, dia ketemu temannya yang berhutang 100 dinar. Dia mencekik temannya bilang, nanti ya, aku bayar, jangan sekarang, enggak punya uang. Dicekik terus, dimasukkan ke penjara. Utang harus dibayar, teman-teman utang-utang harus bayar, masukkan penjara. Teman-temannya yang lain mendengar berita itu dan raja mendengar berita itu. Raja memanggil orang yang sudah dianggap lunas hutangnya. Kamu ya, sudah aku anggap lunas. Temanmu yang punya hutang 100 dinar, kamu jeblos ke penjara. Kamu masa penjara? Diserahkan kepada Al-Guju. Saudara, sebelum saya lanjut, saya ingin saudara fokus ya. 10.000 talenta orang ini punya hutang. Temannya berapa? 100 dinar. Yuk kita perbandingan sedikit aja ya. Matematika. 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya, jadi ini anggap orang yang berhutang ya. Aduh 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. Berarti berapa dinar dia punya hutang? 60 juta dinar. 60 juta dinar itu upah pekerja sehari itu 1 dinar. Nanti saudara bisa buka buktinya di Matius pasal 20 ayat kedua. Jadi orang kerja 1 hari, sorenya pulang dapat 1 dinar. Besoknya kerja sehari, dapat 1 dinar. Lah orang ini punya hutang 60 juta dinar. 60 juta dinar berarti dia punya kesempatan untuk membayar hutangnya 60 juta hari. 60 juta hari sama ya kurang lebih 164 tahun. Jadi kalau orang yang punya 10.000 talenta atau 60 juta dinar, mau ngelunasi itu loh, sampai 164 hari, 164 tahun, bisa enggak? 164 tahun, usia kita berapa? Pak, ojo 164 tahun Pak, bayar mobil loh Pak, bayar mobil, cicilan 5 tahunnya sampai melet-melet Pak. Nyicil beda motor itu sampai kurus, 3 tahun padahal, ini 164 tahun. Tapi dianggap lunas. Lah kok ketemu yang 100 dinar, perbandingannya jauh banget ya. 60 juta dinar, yang ini 100 dinar. Mencekik temannya, memasukkan penjara. Ini bicara soal apa? Ingat ya, raja tadi punya hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bicara soal apa? Coba multimedia bisa tayangkan Alkitab ya, bukan ini, tapi Alkitab. Coba lihat, ayat yang terakhir. Matius 18 ayat 35. Bicara tentang apa ini?
Matius pasal 18 ayat 35. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan buat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, tanda orang yang murah hati, dia tidak mengingat kesalahan orang, dia mengampuni kesalahan orang. Itu orang yang murah hati. Bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang layak dihukum? Saya, kalau lihat masa muda saya, dulu waktu SD, SMP, waduh, sangat buruk saudaraku. Tapi karena kemurahan hati Allah, saya dipakai, bertobat oleh anugerahnya. Bisa seperti ini, punya istri yang baik, anak-anak baik. Semua kita, kalau kita kembali ke belakang, tidak ada satupun dari kita yang bagus, tidak ada. Tapi karena Allah murah hati, kita diberi pengampunan dan dilayakkan. Mengapa dengan orang lain kita tidak bisa mengampuni? Kita aja sudah diampuni. Tidak ada orang yang sempurna, saudara. Tidak ada. Istri, ampunilah suamimu. Suami ampuni istrimu. Anak kepada mertua, menantu kepada mertua. Bahkan ampuni gembalamu. Ampuni siapa saja yang pernah berbuat salah, saudara. Ampuni, karena itulah tanda orang yang murah hati. Ada pantun ini. Baju direndam, dicuci pakai sabun. Jangan jadi pendendam, jadilah pengampun. Amin. Jadi pengampun, saudara. Kayaknya saudara tegang banget ini ya. Apakah saudara tertegur atau gimana ini ya? Saya khawatir loh, saudara tegang begini, jangan-jangan saya tidak diundang lagi bulan lalu ya. Bulan depan ya, diundang lagi ya. Yang kedua, arti tidak mengingat kesalahan orang itu, karena kesalahannya tidak diingat, maka yang diingat apa? Kebaikan. Simpel sekali. Mengingat kebaikan orang lain. Kita baca Amsal pasal 17 ayat 13. Yuk, 1, 2, 3. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Artinya orang yang berbuat baik, balaslah berbuat baik. Bahkan lebih baik dari orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Selama masih ada waktu, berbuat baiklah. Di kitab Galatia, selama ada waktu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya mengajarkan kepada anak saya untuk tidak balas budi. Gak usah balas budi. Loh kok bisa gitu, Dedi? Iya, karena belum tentu budi yang salah. Ya kan? Bisa jadi yang salah Pak Ijo, Bagong, Susan, kan bisa saudaraku ya. Lagian bahkan ada orang yang salah pun dia belum tentu salah. Maksudnya apa? Ada orang loh yang namanya salah, belum tentu dia salah. Pemain sepak bola Mesir namanya Muhammad Salah, tapi belum tentu dia salah. Bahkan ada atlet wanita Timur Tengah, namanya Betul. Wanita Timur Tengah, namanya Betul. Belum tentu juga dalam hidupnya selalu betul. Meskipun wanita adalah makhluk yang tidak pernah salah. Dan wanita adalah makhluk yang selalu betul. Kecuali membaca Google Map. Ya enggak apa ya, saudara yang tertawanya sedikit enggak apa ya, humornya kayaknya garing ya. Oke, no father. Ya, no father. Enggak apa-apa maksudnya gitu. Andaikan orang yang namanya Salah menikah dengan atlet wanita yang namanya Betul, anaknya namanya ragu-ragu. Saudara, enggak, saya bilang kepada anak saya gini, berbuat baik kepada orang berbuat baik, lebih lagi. Yang kepada orang yang berbuat jahat, tetap berbuat baik, tetap saudaraku. Ya. Biasanya secara sederhana, saudara, secara simpel, yang mudah sekali dijumpai adalah saat kita minjam kendaraan orang. Ya, guyu. Minjam kendaraan orang. Saya dulu belum punya mobil, anak saya kecil-kecil, masih bayi, saudaraku. Ya, saya minjem mobil orang, sampai sempat saya tabrakkan juga sempat, aduh saya merasa salah. Terus sampai beberapa waktu lalu juga karena ada sebuah kepentingan yang mendesak, saya pinjam sepeda motor teman saya. Ya, terus teman saya bilang gini, enggak usah diisi loh bensin nih. Itu sama saudaraku ya, saya itu kalau pinjam mobil orang, saya enggak isi bensinnya. Pinjam motor, ini siapa yang pinjam motor, pinjam mobil enggak pernah ngisi bensin, ayo. Kok ada senyum-senyum ini? Saya enggak pernah ngisi, saudaraku. Teman saya bilang gini, ojo tenan, ojo diisi. Lah memang aku enggak ngisi. Aku hanya bayar, yang ngisi petugas pomnya.
Ya kan? Saya hanya bayar. Yang ngisi siapa? Petugas POM. Jadi saya tidak ngisi. Artinya saya bilang kepada anak saya, ya kepada istri saya juga, kita minjem punya orang itu berbuat baik, yuk kita berbuat baik. Diisi bensinnya, ini secara sederhana. Orang yang ngontrak rumah juga gitu, kita masuk dalam keadaan baik, keluar pun dalam keadaan baik. Ada loh orang ngontrak rumah masuk baik, keluar gak karuan, saudaraku. Masuk baik, lengkap ya, sofa, AC, kulkas, ada kan rumah model gitu? Masuk, keluar, hilang kabeh. Lu ada loh, sampai dicari orangnya, ditelepon nggak aktif nomornya. Lu maling, saudaraku ya. Jangan sampai itu orang Kristen. Jangan sampai. Jadilah orang yang tahu membalas kebaikan dengan kebaikan. Mancing ikan di dekat pohon pepaya. Balaslah kebaikan sebaik-baiknya. Amin. Sebaik-baiknya. Saudara, sebelum saya masuk di poin terakhir, poin ketiga saya. Saya dan istri kira-kira tahun 2017 ya. Kami ini punya hutang. Karena bukan keinginan, cuma ini ada kebutuhan mendesak. Ya, sangat mendesak. Sehingga kami hutang sekian juta kepada orang yang jauh di sana, saudaraku ya. Jauh di negeri awan berantah, saudaraku. Nah, enggak di kota lain pokoknya ya. Jauh banget. Terus kami bayar setiap bulan, nyicil. Kami nyicil, tapi tidak sampai mencicil gitu, saudaraku ya. Nyicil gitu ya, mengangsur gitu. Terus karena jumlahnya cukup besar, tidak selesai dalam waktu setahun, 2 tahun. Tahun 2019 masih ada cicilannya, harus nyicil. Tahun 2019 ayah mertua sakit, saudaraku. Sehingga fokus kami berubah jadi ke ayah mertua. Sakit, masuk rumah sakit, aduh kasihan saudaraku. Kami ke Tulungagung, ya kota saya Tulungagung, jauh dari Los Angeles, jangan cari di New York, apalagi di Tokyo, jauh sekali dari situ. Nah tapi dekat dengan Pantai Gemah, siapa dari Pantai Gemah kemarin? Iya, ada kan dari pantai saudaraku. Kami di Tulungagung, Surabaya gitu saudaraku ya. Lalu pertengahan tahun 2019, jadi begitu awal 2019 kita tidak nyicil lagi. Fokus kami ke ayah mertua. Pertengahan 2019, ayah mertua meninggal. Waduh ribet, ngurus peti mati, kuburan, keluar dari rumah sakit, terus persemayaman, terus tamu-tamu yang datang, keluarga dari jauh, nginep di hotel dan sebagainya. Ribet banget saudaraku. Sampai kami ini lupa kalau punya hutang. Bukan pura-pura lupa loh ya, di garis bawah ya. Lupa. Dan orang ini tidak nagih kami. Ya sudah, ayah meninggal, dikuburkan, kita kembali, pulang. Tahun 2020 masuklah COVID, kan gitu kan, Maret, April itu masuk COVID, pandemi, waduh merosot ekonomi, waduh finansial gak karuan saudaraku. Lupa, wes benar-benar gak inget ya punya cicilan itu. Orangnya juga tetap tidak nagih. Tahun 2022, bayangkan berapa tahun itu kita sudah tidak nyicil, masih ada jutaan. Tahun 2022, kami dapat berkat. Seneng, wah ada orang transfer, puji Tuhan, seneng. Saudara kira-kira kalau dapat berkat ada orang transfer, seneng apa anda? Seneng toh, senengmu, senep ngono. Seneng apa seneng? Seneng ya. Yang di bawah seneng? Ya saya dengar seneng lah. Nah, seneng, wah, seneng terima berkat, tiba-tiba Roh Kudus ingatin. Isi saya diingetin, kamu itu punya hutang. Orang itu di luar kota. Sejak tahun sekian, isi saya, iya ya, dicari catatannya saudaraku. Ada, ketemu. Waduh, kelingan ini. Waduh, Roh Kudus mengingatkan punya hutang. Wah, ini suara Roh Kudus atau roh setan ini ya. Ini Roh Kudus, wah kayaknya roh setan. Enggak saudaraku. Roh Kudus ngingetin punya hutang. Akhirnya gimana? Saya bilang sama istri saya, sudahlah ditelepon aja orangnya. Ya ditelepon aja orangnya kok tidak nagih-nagih. Apakah orangnya lupa atau gimana gitu loh. Akhirnya kita telepon dan memberitahu, saya ini masih ingat dengan saya. Oh ingat, saya ini punya hutang loh, belum saya cicil. Orangnya di sana bilang gini, iya kita ingat kok. Loh ingat tiba saudaraku, ingat. Orang itu punya catatannya loh saudaraku. Loh. Lah kok enggak nagih dalam hati saya. Ingat ternyata. Lalu kita bilang gini, ya saya mau bayar. Saya enggak mau nyicil, saya mau bayar lunas saja. Orang di sana bilang, oh enggak mau kalau lunas. Loh enggak, saya enggak mau nyicil. Ini ngomong saya ada berkat. Saya lunasi deh, biar plong gitu loh, lega gitu loh. Orang di sana tetap enggak mau.
Orang di sana bilang gini, sudah, saya nggak mau dilunasi, karena itu sudah saya anggap lunas. Hah? Saya anggap lunas. Kira-kira saudara mau dapat mujizat kayak gitu? Sawadang. Ditelepon, dia itu ya, namanya orang Indonesia, kan rodok sungkan. Ah masa sih, padahal dalam hati, wah lunas gitu kan. Seweneng kan saudaraku. Ya sudah lunas itu ya, sudah lunas. Seweneng saudaraku. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Tutup telepon, wah seweneng. Lunas. L-U-N-A-S, lunas. Wah seweneng di rumah saudaraku. Berapa hari berikutnya, Roh Kudus ingetin. Orang sudah berbuat baik sama kamu, ada orang lain yang membutuhkan. Di luar kota ada orang sedang sakit parah, saudara. Terus kita ngomong-ngomong berunding, ya apa ya ini uangnya ini kan bisa kita nikmati ya sebenarnya. Tapi kok tergerak memberkati orang di luar kota sana. Maka kami sepakat, ya sudahlah kita keluar kota, nemui orang itu, kita masukin dalam amplop sejumlah uang yang harusnya untuk bayar tadi, sekian juta saudaraku. Masukin amplop, kita ketemu orang itu ngobrol-ngobrol sebentar, sebelum pulang kita memberkati orang itu. Saya dan istri, ada orang dari luar kota berbuat baik kepada kami. Kami berbuat baik kepada orang lain. Jadilah orang yang jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang ketiga, ya yang ketiga ini ya. Ikan mujair, ikan hiu. Ini yang terakhir, ayo guyu. Iya, guyumu kok setengah-setengah sih. Ayo guyu, 1, 2, 3. Gitu ya. Saya jarang-jarang diundang khotbah sini. Ini khotbah saya terakhir, saudaraku. Bulan ini. Jadi dengarkan baik-baik, ini pesan saya terakhir bulan ini. Dengarkan baik-baik. Yang ketiga, suka menolong atau membagi-bagikan berkat. Jadi kalau tadi yang pertama, ada orang berbuat baik, kita balas. Sekarang ini lebih ekstrim lagi. Sekarang ini belum ada orang yang menolong, tapi kita sudah bertindak dulu untuk menolong. Kita belum dapat berkat, tapi kita sudah membagi-bagikan berkat. Ini sesuatu yang sangat sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kita ikuti firman Tuhan, saudara. Cara hidup jemaat mula-mula ini keren, saudara. Ngeri-ngeri sedap. Coba kita baca ya, saya bacakan. Cara hidup jemaat mula-mula selain di Kisah Para Rasul pasal 2, juga ada Kisah Para Rasul pasal 4. Itu ada tulisannya ini ya, bandingkan KPR 4, 32, 37, cara hidup jemaat. Nanti pulang saudara baca, asik-asik gimana gitu saudara. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Katakan membagi-bagikan, 1, 2, 3. Sebelum saya menjelaskan kata membagi-bagikan, itu ada yang perlu saya jelaskan sedikit, ayat 44. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Puji Tuhan, seneng saya ayat ini ya. Di mobilnya Pak Yusa punya saya. Milik bersama kok, saudaraku. Rumahnya Ibu Gembala, nanti malam saya tempati selama 2 tahun. Terus saya jual. Milik bersama, kepunyaan bersama kok. Apakah begitu artinya? Bukan saudaraku. Ini artinya bukan soal kepemilikan, tapi ini artinya soal pelayanan, kalau di ayat 44. Soal pelayanan, kalau saudara lihat keseluruhan, maka jemaat mula-mula itu mereka bersehati, berdoa, setelah itu pencurahan Roh Kudus, saudaraku ya. Bersehati, berdoa dalam pengajaran rasul-rasul, memecahkan roti bersama, itu bicara soal komunitas rohani. Sehingga mereka memiliki rasa kebersamaan. Contoh ya. Saudara ibadah ini milik saudara sendiri atau milik bersama? Sama. Keyboardnya jelas-jelas punya gereja dong. Tapi untuk kita menikmati musiknya, kalian enggak usah denger ya, saya tok yang denger. Bisa? Enggak bisa. Semuanya kita bisa mendengar, menikmati hadirat Tuhan bersama. Ini bukan bicara soal materinya yang ayat 44, tapi bicara soal komunitas rohani. Mereka bersehati bersama-sama dalam pengajaran rasul-rasul, sehingga mereka menikmati hal rohani secara bersama-sama. Tapi ada ayat yang perlu tanda tanya, ayat 45. Mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya. Nah ini saudara. Ini saya perlu garis bawahi saudaraku ya.
Karena untuk cara hidup jemaat ini yang tadi saya katakan sangat ekstrim. Ada yang menjual rumahnya, dibagi-bagikan kepada jemaat. Boleh enggak gitu? Boleh. Memang begitu cara hidup jemaat, memang. Loh Pak Bambang, kalau gitu saya pulang ini, saya jual rumah saya jual mobil saya lek kirim, bambung Pak Bambang gitu. Bukan gitu, bukan gitu. Ayat ini saudaraku, itu bukan paksaan, bukan sebagai sebuah hukum, harus seperti itu, tidak. Karena di beberapa bagian Alkitab saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 4, itu berbicara juga bukan sebagai paksaan. Bahkan kalaupun hasil penjualan rumah, jadi kalau misalnya rumah dijual atau tidak dijual, enggak apa-apa, enggak paksaan. Yang kedua, hasil penjualannya, uangnya, dibagikan semua ya boleh, ditahan sebagian boleh, sebagian diberikan gereja, atau rasul-rasul waktu itu, enggak masalah. Ini bukan paksaan. Artinya apa? Lahir dari kemurahan hati. Lahir, ingat ceritanya Ananias dan Safira? Mereka menjual. Mereka tahan sebagian ditaruh di kaki di Petrus, saudaraku. Mereka mengatakan ini semua. Ternyata sebagian ditahan. Lalu Petrus menegur mereka, enggak masalah mbok tahan sebagian. Tapi kenapa engkau mendustai Roh Kudus mengatakan semuanya? Jadi artinya membagi-bagikan ini bukan supaya merata gitu. Tapi ini bukan soal bicara pemerataan, tapi bicara keseimbangan. Kita baca coba di kotak putih ini, 1, 2, 3. Yang kaya tidak hidup dalam kemewahan, yang miskin tidak hidup dalam kekurangan. Harusnya gereja seperti itu. Jangan sampai yang miskin tambah miskin. Loh, Tuhannya lo sama, saudaraku. Tuhan mengajarkan saling berbagi, nolong, berkati. Yang kaya-kaya gitu ya. Kaya banget. Sampai kayanya itu ada hanya belakangnya. Kaya. Saking kayanya jadi sultan gitu ya. Yang miskin-miskin gitu. Makanya saya ngajarkan kepada anak-anak saya juga. Sudah terima berkat Tuhan, saya ngomong sama istri saya. Sudahlah, kita ini diberkati Tuhan. Tapi nggak usah hidup mewah. Ada nggak orang kaya tapi hidupnya sederhana? Ada. Orang kaya tapi suka berbagi. Orang kaya hidupnya sederhana. Ada, saudaraku. Tapi kalau gitu orang kaya harus melarat. Enggak. Kaya enggak salah. Boleh kaya. Justru kita kaya supaya dapat memberkati yang miskin, yang berkekurangan. Coba klik satu lagi coba. Lagi klik. Ada beberapa ayat atau teguran. Oke, kita klik aja langsung lewat. Nah, saudaraku. Jangan jadi orang yang kikir. Tuh kan, enggak seneng aku saudara kok mendeliki saya gitu itu loh. Wah, tertekan ini, piye to yo. Sing senyum, 1, 2, 3 senyum. Nah, itu sing penak saudara ya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Pencuri, yuk 1, 2, 3. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada pantun. Mobil diparkir jumlahnya 3. Orang kikir gak masuk surga. Sederhana ya. Loh itu loh ayatnya saudara. Biasanya orang kalau sudah kikir, maka ada 4 saudaranya, 4 roh yang ikut. Kikir, pelit, cetil, medit, metitil. Nah, ini istilah di kota saya ya. Apa tadi? Kikir, pelit, cetil, medit, metitil. Ya. Nggak tahu saudara mau tambah yang ke-6 silakan. Saudara, jadilah orang yang suka membagi berkat. Saya merintis persekutuan doa, namanya persekutuan doa Galilea. Sejak bulan September, saudaraku ya. Nggak ada orang lain tahu, baru setelah September jalan, September, Oktober, November, Desember, baru kita share gitu, saudaraku ya. Nah, di dalam PD Galilea ini ada seseorang anak muda yang membutuhkan bantuan. Maaf, saya tidak cari bantuan dari saudara, justru orang ini sudah mendapat bantuan. Makanya saya cerita, gitu ya. Saya nggak minta-minta, enggak. Orang ini sudah dapat bantuan. Bantuan dari mana? Ceritanya begini. Anak muda ini untuk sekolah aja sampai dapat belas kasihan dari sekolahnya. Tapi untuk tempat tinggal, dia harus bayar setiap bulannya. Masih muda, masih SMA, gimana mau bayar setiap bulannya? Sudah ditinggal papahnya meninggal, mamanya juga ringkih, kurang bisa kerja, lemah, saudaraku ya. Kondisi tubuhnya tidak memungkinkan kerja keras, tidak bisa. Maka saya dan istri, kami belum bisa memberkati dalam bentuk uang.
karena kami masih ada tanggungan yang lain. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk nolong anak muda ini. Apa yang saya lakukan? Yaitu saya cari donatur, saudara. Ingat ya, saya tidak minta-minta, karena orang ini sudah dapat pertolongan, sudah selesai gitu loh. Nah, saya mempertaruhkan nama baik. Saya tidak pernah seumur hidup itu cari donatur. Baik untuk saya maupun untuk orang lain. Lah khusus anak muda ini, karena saya kenal anak muda ini baik, saudara. Saya cari donatur supaya bisa membiayai tempat tinggal anak muda ini setiap bulan. Saya pertaruhkan nama baik, meskipun nama saya Bambang bukan baik. Ya kan, jadi ya apa-apalah. Tapi nanti gimana ya kalau uangnya dibawa lari? Saya kenal anak muda ini, makanya saya juga harus hati-hati dalam menolong orang. Ini orang ini gimana ini ya? Ini harus kita, karena ada serigala berbulu domba, saudaraku. Nah, saya kenal orang ini. Saya cari donatur, siapa tak pikirkan, gimana ya caranya. Akhirnya dapat, dan anak ini setiap bulannya dapat berkat untuk membayar tempat tinggalnya. Saudaraku, tolonglah. Kita tidak usah bicara yang di luar negeri, jangan dulu. Tolonglah keluargamu, berkati keluargamu. Setelah dari keluarga yang terdekat, berkati gereja, berkati jemaat. Saya senang, ada teman saya itu bukan pendeta. Dia ya kerja di bagian oli gitu, tapi ya. Di bagian oli gitu. Tapi selain itu dia pelayanan sebagai badut. Nah, siapa tahu nanti gereja ini memanggil dia, silahkan saudaraku. Saya kenal baik orangnya. Badut untuk sekolah minggu. Itu kalau anak-anak itu melihat dia menyampaikan firman dengan cara badutnya dia. Waduh, bisa terpesona gitu saudaraku ya. Tapi yang luar biasa adalah begini. Saya kenal ada seseorang yang kacamatanya rusak. Saya lihat orang-orang pakai kacamata di sini. Wih, bagus-bagus saudaraku ya. Ini orang ini kacamatanya rusak. Maka teman saya yang badut ngomong gini. Aku loh ngesakno ambil orang itu ya. Gini kamu ngomong ya. Bawaan ke optik. Buatin kacamata yang baru. Nanti aku yang bayari. Tapi aja omong dari aku ya. Orang tergerak hatinya, murah hati. Orang pelayannya badut loh saudara. Tapi apa yang dia bisa beri? Nolong orang yang kacamatanya rusak itu loh. Suruh bawa ke optik. Apa yang kita lakukan hari-hari ini? Maaf, khotbah saya agak keras saudaraku. Tapi memang itu yang Tuhan mau. Jadilah orang yang murah hati. Bisa memberkati dalam bentuk uang, berkati. Kalau tidak bisa, dalam bentuk yang lain. Ada makanan, ada minuman. Seperti tadi saya carikan donatur. Banyak yang bisa kita perbuat, saudaraku. Kerjakan, jadilah orang yang murah hati. Karena tadi di ayat yang pertama, dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Klik berikutnya. Ya, saya sudah hampir habis, saudaraku, sudah hampir selesai khotbah saya. Tanda orang yang murah hati, kita cek satu persatu, ada enggak di dalam hati saudara? Ada enggak? Ayo. Kalau udah ada, yuk kita bertobat dan kita berubah, saudaraku ya. Mudah tergerak oleh belas kasihan. Tiba-tiba saya ingat ini. Anak menantu berkati orang tuamu. Berkati mertuamu. Berkati. Engkau memberkati orang tuamu, berkati mertuamu, tidak bakal miskin. Karena apa yang kau tabur akan kau tuai. Pelit sama mertua menantunya, atau sama orang tuanya, nanti berapa tahun kita akan punya menantu juga pelit sama kita. Ya, lo ngono ki lho pandangannya kok ngono toyo. Senyum. Nah, ngono lho, sing penak ngono lho ya. Ini khotbah saya terakhir loh hari ini saudaraku ya, bulan ini. Yang besok sudah Mei, ganti bulan. Oke. Yang kedua, tidak mengingat kesalahan orang. Orang kok tidak mau ngampuni. Kita lo tidak kebagusan orang, diampuni karena apa? Allah yang murah hati. Balas kebaikan. Balas budi, saudara. Balas kebaikan. Dan yang ketiga, suka menolong. Membagikan berkat. Klik terakhir. Kita baca bersama yuk. Quotes dari saya. 1, 2, 3. Jadilah murah hati, tapi tidak murahan. Sesungguhnya kemurahan hati menunjukkan kekayaan hati. Yuk yang lebih keras lagi, 1, 2, 3. Jadilah murah hati, tapi tidak murahan. Sesungguhnya kemurahan hati menunjukkan kekayaan hati. Saya tutup dengan satu ilustrasi, saya minta pemusik untuk maju ke depan. Saya tutup dengan satu ilustrasi, nanti saudara bisa mengambil nilainya, saudara. Value-nya bisa saudara ambil. Ada 2 orang sahabat
yang mendapatkan penglihatan. Ada malaikat mengunjungi dia. Dan dua orang sahabat ini dikunjungi malaikat dan malaikat mengatakan begini, aku mendapat pesan dari Tuhan untuk memberikan kalian karunia. Wah, gitu ya. Memberikan kalian karunia. Hanya ada 2 karunia. Maka 2 orang sahabat menanti-nantikan karunia apakah itu. Lalu malaikat mengatakan begini, ada karunia memberi, ada karunia menerima. Harus pilih salah satu. Wah, si A, karunia menerima. Karunia menerima. Wah, ya silakan. Dapat karunia menerima. Ya akhirnya si B, karunia memberi. Ya udah, mereka berpisah. 5 tahun berikutnya, si B yang punya karunia memberi, naik mobil Pajero. Wanyar, gres, kinclong, kiwis-kiwis. Wah, lapar mau makan, berhenti di restoran. Loh, begitu dia berhenti di restoran, dilihat dari dalam mobil, di kaca, loh itu kan si A itu temanku. Ngapain dia di depan restoran? Kok duduk di depan pintu? Tangannya begini. Dideketin sama dia. Bro, ingat aku. Loh, si B kan? Si A kan? Iya, ayo masuk restoran, tak ajak makan. Makan mereka. Si A itu wajahnya kumus-kumus gitu, saudaraku ya. Tangannya itu, waduh, kumus-kumus pokoknya. Si A heran-heran. Kamu loh, ingat nggak 5 tahun lalu? Kamu kan dapat karunia memberi, aku karunia menerima. Loh, lah aku ini lo gini terus. Piye ini? Kamu karunia memberi. Wah, mobil Pajero, makan di restoran. Kok bisa? Kok enak kamu? Ya apa ini? Gak adil ini, gimana ini? Lalu si B yang mendapat karunia memberi mengatakan begini. Iya, awalnya aku gak ngerti, ya sudah aku menerima karunia memberi. Dan tugasku adalah memberi. Ternyata aku ngerti. Tuhan di surga itu memberi aku tugas memberi. Jadi Tuhan memberi aku modal untuk memberi. Jadi begitu modalnya habis memberi, Tuhan tidak boleh aku berhenti memberi. Jadi sama Tuhan diisi lagi, aku diberi, aku memberi. Modalnya mau habis, oh tidak sampai habis. Sama Tuhan diberi lagi, aku memberi lagi, diberi lagi. Ya itu, sampai sekarang ini, modalku tidak pernah habis. Aku selalu memberi. Tuhan memberi aku modal, memberi. Lah kan kamu juga diberi modal. Apa modalku? Menerima. Ilustrasi yang sedikit satir mungkin, menyinggung kita. Saudara mau memberi atau menerima? Pilihan ada di tangan saudara. Jadilah orang-orang yang suka memberi, bukan orang-orang yang suka menerima. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Panggil dia Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidup
alasan untuk kita tidak bermurah hati adalah alasannya seperti ini. Aku masih punya kebutuhan. Aku masih punya tanggungan loh, ya apa? Nggak bisa memberkati dia, nggak bisa bermurah hati. Pertanyaannya, kapan kita tidak membutuhkan? Ada yang tahu? Kapan kita tidak akan punya kebutuhan, kapan? Saat mati, selesai. Jadi jangan memakai alasan, please aku masih ada kebutuhan. Salah satu cerita, saudaraku, singkat saja. Liburan, kita berlibur, ada yang sesama di Sidoarjo, di mall, keluar kota dan sebagainya. Saya sempat berlibur semalam di pantai Gemah tadi. Terus saya dan istri melihat ada kami punya teman, satu keluarga, anaknya kecil-kecil. Di rumah aja, tidak berlibur kemana-mana. Karena memang secara keuangan sulit ya. Terus saya rencana sama istri, besok Senin kan tanggal merah. Yuk kita ajak dia berlibur yuk. Kemana? Mancing. Supaya anaknya seneng. Murah hati. Mungkin tidak berupa uang, transfer. Mungkin belum bisa itu. Ajak dia untuk berlibur. Supaya dia menikmati berkat Tuhan juga. Amin. Yuk kita angkat tangan kita, katakan Bapa, sentuh hatiku. Hatiku milikmu Tuhan. Dengan lembut katakan, panggil namanya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku, ubah kami hamba. Amin, amin. Bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ubah kami, tolong kami Bapa, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran yang sudah Engkau sampaikan buat setiap kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Sama seperti Bapa di surga, Kau adalah pribadi yang murah hati. Kami juga mampu Tuhan, ketika kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Isi kembali bejana hidup dari hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Bambang, dalam seluruh kehidupannya, bersama keluarga dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami semua yang sudah mengikuti ibadah sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu, kami boleh pulang dan kami akan menerima berkat. Mari saudara, engkau yang mengikuti ibadah baik yang di gereja, juga yang mengikuti lewat live streaming, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada
siang hari ini. Dan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.